gampang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Unsur RPP yang pertama ada identitas terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke KI, lalu diturunkan ke dalam HD, diturunkan ke dalam indikator, lalu tujuan pembelajaran. Di bawahnya media, metode yang kita gunakan, lalu ke langkah-langkah pembelajaran, baik dari pendahuluan sampai kegiatan penutup, terakhir, lalu instrumen penilaian spiritual, penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu, Pak. Intinya baru kita mulai mempreteli RPP yang Bapak buat, Pak dibuat. Siap, boleh ya, Pak. Di RPP itu salah satu unsurnya adalah IPK ya. Betul. Ada IPK. Coba Pak Alfi jelaskan bagaimana cara Pak Alfi merumuskan IPK itu. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan awal, terima kasih Pak sudah ditanya. Tadi rumusannya kurang lebih seperti itu. Dari kompetensi inti kita turunkan menjadi kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar yang telah dianalisis, kita turunkan menjadi IPK. IPK yang saya ambil dalam RPP yaitu 31.1, kemudian 411.1, 411.2 untuk keterampilannya. Seperti itu, Bapak. Oke, coba jelaskan, berikan contoh IPK dari KD3. IPK peserta didik dapat mengklasifikasi Quran Surat Al-Kafirun. Yang minimalkan IPK itu 2. Oh, siap. Ya, tidak boleh 1. Gitu, minimal 2. Jadi siap. Silakan saja ditambahkan nanti. Betul. Yang penting kan catatannya levelnya hot, gitu ya. Siap. Betul. Pak Alfi bisa jelaskan tingkatan kognitif? Oke, dari C1 sampai C6? Ya, C1 untuk ranah kognitif, C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Untuk kategori HOTS itu di level C4, C5 dan C6, 1, 2, 3 itu LOT. Oke. IPK yang Pak Alfi buat sudah hot ya, bukan lot ya. Sudah hot ya, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, masuk kita ke kolom sebelahnya, TP ya. Baru tujuan. Coba bagaimana cara Pak Alfi merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran itu ABCD ya Pak, yang rumus yang kita gunakan. Yang pertama untuk pengetahuan, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengklasifikasi Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Coba jelaskan yang mana yang A, yang B, yang C, yang D. Oke. Audien peserta didik setelah mengamati video pembelajaran behavior ya, C itu klasifikasi mengklasifikasi Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Itu yang mana itu? C Pak. Ayo coba lagi. Oh, degree ya Pak ya. Ya, mengklasifikasi itu kan KKO ya. Ya betul Bapak. KKO itu bukan kondisi, itu behavior ya, gitu. Behavior. Jangan salah. Ya ulangi lagi. A, B, C, D. Kalau A-nya gampang, A-nya siswa gitu. Yang susah itu antara B dengan C. Itu susah itu. Behaviornya mengklasifikasi. Oke. C-nya baru C-nya baru video. Video gitu. Ya. Jadi itu yang yang penting kita paham ya. Siap Bapak. Di samping mengandung unsur ABCD, ya, TP kan juga harus mengandung unsur TPACK ya. Siap, betul. Ya. Jadi dengan mengamati video, itu berarti Pak Alfi sudah TPACK dia gitu. Betul. Baik, Pak Alfi, lanjut kepada materi lagi.
materi. Materi itu ada dikelompokkan kepada fakta, ada konsep, ada prosedural ya, prosedur. Nah, coba bagaimana cara Pak Alfi mengajarkan materi fakta, materi konsep, dan materi prosedur? Coba jelaskan. Yang pertama untuk faktual itu terminologi atau spesifik secara fakta-fakta kejadian. Misalnya tentang kalau di RPP itu tentang asbabun nuzul, itu secara faktual. Konseptual itu konsep prinsip yang ada di dalamnya itu dituangkan di dalam klasifikasi jenis-jenis Quran surat Al-Kafirun, ayat dan seterusnya. Prosedural itu di sini pada tataran keterampilan, Pak. Ini kita prosedural di proses melakukan sesuatu yaitu membacanya, itu masuk ranah prosedural. Untuk memahami itu di akhir itu metakognitif, mengetahui, memahami dari Quran surat Al-Kafirun baik itu secara arti ataupun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, baik Pak Alfi. Terkait dengan kegiatan dalam pembelajaran ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan inti itu kita kan harus memasukkan keterampilan abad 21 ya. Betul, Pak. Nah, bisa Pak Alfi jelaskan di RPP Pak Alfi ada tidak keterampilan abad 21 itu? Siap, Pak. Untuk di RPP saya yang mengenal 4C ya, Pak, dari mulai yang pertama mungkin kolaborasi itu muncul di kegiatan ketika pembagian kelompok peserta didik diberikan LKPD yang harus dikerjakan secara kelompok. Yang kedua, critical thinking itu muncul ketika peserta didik diarahkan untuk menonton video pembelajaran yang di dalamnya ada video indahnya berbagi. Peserta didik disuruh untuk mengamati, mencari masalah, mengomentari terkait dengan video tersebut. Yang ketiga yaitu mengkreasikan itu peserta didik nanti di akhir itu untuk mengklasifikasikan Quran surat Al-Kafirun, membuat mind map, didesain semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas dari peserta didik. Terakhir mengkomunikasikan itu di akhir setiap peserta didik yang sudah menyelesaikan LKPD-nya, perwakilan kelompok mempresentasikan lalu boleh mengomentari, menambahkan peserta didik yang lain. Itu Pak. Baik, oke. Tidak hanya keterampilan abad 21 ya, kita juga harus menerapkan sebuah model yang relevan dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, Pak Alfi pilih model apa untuk materi surat apa tadi ya? Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun tadi. Silakan dijelaskan apa model yang dipilih, lalu seperti apa langkah-langkah yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, terima kasih Pak. Untuk model yang saya ambil yaitu problem based learning (PBL). Yang pertama kita fokuskan di menganalisis masalahnya dari video. Yang pertama tahapannya yaitu mengorientasi masalah, kemudian lalu mengorganisasi kegiatan, dilanjutkan dengan membimbing peserta didik. Selanjutnya yaitu lalu menyampaikan hasil. Terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi masalah yang telah dipilih atau yang telah dituliskan oleh peserta didik. Seperti itu Pak. Baik. Dalam K13 ini kan juga ada penerapan TPACK ya. Betul. Ya. Bisa Pak Alfi jelaskan apa itu TPACK dan bagaimana penerapan TPACK pada RPP yang Pak Alfi buat? Siap. Untuk TPACK yaitu technical, pedagogical, content learning. Ya. Itu diterapkan salah satunya pada media pembelajaran dipergunakan yaitu video pembelajaran yang oleh peserta didik dicermati sebagai media pembelajaran. Gitu. Oke. Terakhir di dalam RPP yang
dibuat ada mencantumkan hasil penelitian yang sebagai sumber pembelajaran. Punya Pak, punya Pak Alfi ada ya? Ada Bapak, kebetulan. Ada ya. Oke. Pertanyaan saya, untuk apa itu? Hasil penelitian itu, Pak. Ya, yang pertama memang dari arahan itu sebagai bahan referensi, Pak. Dari penelitian-penelitian ada, siapa tahu membantu atau bisa mengembangkan terkait materi-materi yang telah ada. Termasuk untuk surat Al-Kafirun, di sini juga ada beberapa penelitian yang menjelaskan artikel, jurnal yang menjelaskan tentang metode atau cara mengajarkan materi Quran surat Al-Kafirun untuk menjadi referensi untuk dalam RPP saya. Seperti itu Bapak.